Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dio Gentano Ramadan dari program studi Teknologi Rekayasa Lunak dengan NPM 24783008. Oke, baik, di sini izinkan saya mempresentasikan atau menjelaskan apa sih itu algoritma sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Kita akan mengupas bagaimana node-node ini independen mencapai koordinasi presisi tanpa jam global. Fondasi tersembunyi di balik setiap sistem yang berskala besar. Oke, yang pertama adalah masalah waktu, tidak ada jam global. Oke, itu masalah waktu yang menjadi tantangan utama di dalam sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Yang pertama adalah drift jam. Drift jam ini adalah osilator kristal sendiri menyebabkan laju detak berbeda, mengakibatkan ketidakakuratan menumpuk seiring waktu. Yang kedua itu ada skew atau selisih nilai waktu antara dua mesin pada saat yang sama, bisa mencapai puluhan detik jika tidak dikoreksi. Dan adapun dampaknya yaitu urutan kejadian terbalik, event yang terjadi kemudian bisa tercatat lebih awal, merusak integritas data. Nah, selanjutnya itu 4 pendekatan penyelarasan waktu, yaitu yang pertama adalah UTC, yang kedua ada Christian, yang ketiga ada Berkeley, dan yang keempat ada NTP. Oke. Di sini mungkin saya bisa menjelaskan sedikit 4 penyelarasan waktu itu. Yang pertama itu ada UTC. Nah, UTC itu apa? UTC itu adalah standar atom cesium atau acuan absolut bagi semua algoritma sinkronisasi pada zaman modern. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada Christian. Nah, Christian itu apa? Christian itu adalah klien. Christian itu kepakai ketika klien meminta waktu server dan mengompensasi delay dengan berhitungan RTT per 2. Jadi Christian itu adalah klien server yang satu dimulai dengan satu waktu query. Selanjutnya yang ketiga itu ada Berkeley atau bisa kita sebut master self. Nah, itu adalah time daemon, menghitung rata-rata waktu seluruh node, lalu mendistribusikan koreksi cocok untuk internet tertutup. Dan yang terakhir itu ada NCP atau hierarchical itu filter statistik berlapis untuk akurasi milidetik melalui hierarki server status. Dan NCP itu adalah protokol paling banyak digunakan di internet, menyelaraskan jutaan server setiap hari dengan presisi milidetik. Jadi di sini di dalam 4 penjelasan waktu ini yang paling dipakai itu adalah NTP karena itu protokol paling banyak digunakan di internet. Nah, selanjutnya mengapa sih jam fisik itu tidak cukup? Oke. Jam fisik itu yang pertama itu kita akan menjelaskan jam fisik terlebih dahulu. Jadi tahukah kalian kenapa jam fisik itu tidak cukup? Jadi jam fisik itu yang pertama itu mengukur waktu dinding, tetapi kausalitas butuh bantuan, butuh urutan yang logis. Nah, dalam sistem distribusi, keterlambatan jaringan tak terduga dapat menyebabkan jam melompat mundur yang dapat menyebabkan relasi have not before menjadi fondasi untuk membangun konsistensi tanpa bergantung pada jam global. Nah, di dalam jam fisik ini terdapat sumbernya, dan terdapat 3 sumber, yaitu sumber anomali. Yang pertama itu delay pesan tidak terduga. Yang kedua inkonsistensi osilator antar node, dan yang terakhir adalah urutan penerimaan versus urutan pengiriman. Hasilnya
operasi basis data terdistribusi bisa terkomit dalam urutan yang salah tanpa mekanisme yang logis. Nah, selanjutnya itu ada memberi urutan pada kejadian. Di dalam PPT ini ada init O dan increment, selanjutnya ada max plus 1. Jadi di setiap proses memelihara counter monotonik, jika event A menyebabkan B, maka C di dalam A kurang lebih C di dalam B. Jadi namun kebalikannya tidak selalu berlaku. Hasilnya adalah total order yang konsisten. Jadi algoritma Lamarport memberikan determinisme dalam replikasi dan penerapan log. Jadi keterbatasan ini memiliki dua event concurrent dapat memiliki time identik. Lamport tidak bisa membedakannya. Oke. Selanjutnya melacak kausalitas penuh. Setiap proses menyimpan vektor matriks status untuk semua proses, bukan satu angka seperti Lamport. Jadi keunggulan utamanya menentukan secara tepat apakah dua event itu concurrent atau memiliki hubungan kausal. Jadi apa sih itu memiliki hubungan kausal? Memiliki hubungan kausal itu jika setiap elemen minimal itu satu mempunyai keterhubungan. Nah, selanjutnya concurrent. Kalau concurrent ini adalah perbandingan. Jadi dari A dan B itu kita bandingkan. Selanjutnya, esensial untuk deteksi konflik pada sistem replikasi data multimaster seperti DynamoDB dan React. Oke, selanjutnya di sini ada akses eksklusif ke sumber daya bersama. Terdapat 3, yaitu algoritma terpusat, recurrent agrawal, dan token passing. Selanjutnya di sini memilih koordinator tanpa kegagalan tunggal. Dan di sini ada chain di Lamport atau snapshot konsisten. Dan yang terakhir adalah sinkronisasi koordinasi yang tidak terlihat. Jadi di dalam sinkronisasi itu pasti terdapat koordinasi yang tidak terlihat oleh kita. Contohnya itu jaringan. Jaringan itu ketika kita mensinkronisasi atau kita menghubungkan, itu koordinasi antara kabel 1, kabel 2, kabel 3, kabel 4 itu tidak terlihat oleh kita. Tetapi mereka bisa mensinkronnya. Tetapi mereka bisa mengkoordinasikannya tanpa kita lihat. Jadi di sini tulang punggung konsistensi sinkronisasi adalah fondasi tersembunyi di balik setiap sistem skala besar, dari cloud hingga blockchain. Dan yang kedua itu ada trade-off fundamental. Pilihan algoritma bergantung pada keseimbangan antara latency, accuracy, dan fault tolerance. Dan yang terakhir itu ada presisi tanpa kehadiran. Keberhasilan sistem terdistribusi bergantung pada koordinasi yang tidak terlihat namun presisi. Seperti yang saya jelaskan awal, kita sudah mensinkronisasi dan kabel 1, kabel 2, kabel 3, kabel 4 itu berkoordinasi agar mereka bisa saling bersinkronisasi. Nah, itulah sebuah sinkronisasi koordinasi yang tidak terlihat. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya terkait materi algoritma sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan dari saya mohon maaf. Kurang lebih saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.